atas kesetiaan Bapak Ibu semuanya bersama kami dalam 3 kali tatap muka online sampai bulan Agustus ini selesai. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan banyak manfaat dari kegiatan yang singkat dan mudah-mudahan ini berdampak menjadi sangat besar. Pada pagi hari ini nanti akan dihadirkan narasumber Bapak Dr. Wisnu Wijanarko dan nanti dimoderatori oleh sahabat dan adik saya yang sangat saya hormati, yaitu Ibu Dian Bestari. Untuk menyingkat waktu, kami persilahkan Bu Dian untuk bisa membantu memoderasi acara pada pagi hari ini agar kemudian berjalan lancar dan efektif. Dari saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Gito sudah memberikan pembukaan yang luar biasa. Selamat pagi Bapak yang kami hormati. Senang sekali bisa ketemu Bapak Ibu pada pagi hari ini. Seperti tadi yang disampaikan Pak Giarto, mungkin kita tidak bersama dalam satu ruangan, tapi hati kita selalu bertaut begitu ya Pak Giarto ya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk menyingkat waktu, pada pagi hari ini kita akan ketemu santai dengan narasumber yang luar biasa, teman saya yang sangat saya hormati. Beliau adalah Dr. Wisnu Wijanarko. Beliau adalah dosen jurusan Ilmu Komunikasi UNSUD. Beliau juga staf ahli Rektorat Jenderal Sudirman, dan sejak tahun 2019 ini ditugaskan sebagai sekretaris unit layanan terpadu Universitas Jenderal Sudirman. Pak Wisnu ini punya catatan yang luar biasa berkaitan dengan bidang kehumasan yang akan kita sampaikan pagi hari ini. Jadi beliau adalah pernah menjadi tim asistensi kehumasan pada Sekretaris Ditjen Dikti Kemendikbud. Kemudian beliau juga pernah menjadi tim kajian kualifikasi tenaga kependidikan Ditjen SDID Kemenristek Dikti. Beliau juga adalah anggota yang aktif dari Asosiasi Perhumas Indonesia, dan baru-baru ini beliau sudah memiliki kompetensi strategik PR dari Badan Nasional yang sudah tidak diragukan lagi kompetensi dalam bidang kehumasan. Baik, mungkin saya sapa narasumber yang juga rekan baik saya siang hari ini. Selamat siang Mas Wisnu. Selamat siang Mbak Dian. Sehat Mbak? Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mbak Dian sehat Mbak? Alhamdulillah. Selalu segar nih kayaknya Mas Wisnu. Selalu muda dan segar. Harus selalu sehat dan semangat ya. Insya Allah. Karena ketemunya selalu dengan mahasiswa, jadi selalu segar dan muda ya Pak ya. Termasuk juga bakal jadi bagian dari pembahasan pagi hari ini ya Ceng ya. Cocok ini kalau begitu. Ini nanti disampaikan boleh secara santai saja kan ya No ya. Jadi teman-teman Bapak Ibu bisa sambil ngopi, bisa sambil menyiapkan snack di meja kerja masing-masing, monggo. Sambil kita ngobrol santai berkaitan dengan ya Mas Wisnu ya pada pagi hari ini. Baik, mungkin untuk menyingkat waktu Bapak Ibu, mungkin kita mulai saja Mas Wisnu, sedikit sharing begitu ya Mas Wisnu, boleh dibilang sharing ya Mas Wisnu, sharing berkaitan dengan stakeholder yang saya pikir sangat perlu kita cermati bagi kita yang ada di perguruan tinggi. Monggo Mas Wisnu, silakan. Baik, Dian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat-sehat semua, kita senantiasa berada dalam lindungannya. Hari ini seperti tadi Mbak Dian, saya biasanya manggilnya Jeng Dian, tapi kali ini Mbak Dian aja ya. Apa Jeng aja? Ya, hari ini kita akan lebih banyak ngobrol tadi tentang mengenal dan memahami stakeholders. Kebetulan
karena kita berada di perguruan tinggi, maka kemudian isu yang kita angkat adalah tentang bagaimana kita mengenal, memahami stakeholder di perguruan tinggi sehingga kita bisa memberikan yang terbaik buat di kantor di mana kita, sambil nanti menunggu dari teman-teman ULT untuk menyiapkan, sudah disiapkan, mungkin boleh minta tolong. Sebelumnya juga terima kasih pada host pagi ini, Mas Gianto, terima kasih banyak Ketua ULT Unsud yang sudah memberikan kesempatan buat saya berbagi hari ini. Saya juga ingin teman-teman warga Unsud yang dalam kesibukannya di pagi hari ini meluangkan waktu ngobrol, diskusi. Juga saya ingin menyarankan dari luar Unsud yang hari ini bisa hadir, yang dari IPB, sekilas saya lihat dari IPB, dari Unsik, dari Unsil, juga dari rekan saya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan baik, tidak berpanjang waktu, maka apa sih kita perlu kenal, apa kita perlu paham dengan mungkin selanjutnya ini kita bisa selanjutnya next ya, ini kemudian tadi sudah disampaikan oleh Mbak Dian, ini saya sehari-harinya di Rajar, di dan Instagram yang bisa diakses. Baik, selanjutnya kita mau coba untuk mulai dari titik awal kita adalah, boleh Mas? Ya, kalau kita bicara tentang perguruan tinggi, pasti kita bicara tentang bagaimana mempersiapkan lulusan yang berkapasitas. Bagaimana kita juga kampus menghasilkan riset yang akuntabel, yang terpublikasi, yang kemudian juga termanfaatkan, ada proses hilirisasi. Kampus juga diharapkan selalu di bagian yang berpihak pada masyarakat, mengabdi melalui karya-karyanya, sumber dayanya, maupun luarannya. Nah, hal ini untuk bisa bahkan sukses menjadi diakui, maka tentu peran serta tidak hanya kemudian kampus itu punya SDM yang hebat, sarana prasarana yang hebat saja, tetapi juga dibutuhkan partisipasi yang positif dan juga konstruktif. Artinya ketika kemudian stakeholder tidak memberikan dukungan, tidak kemudian memberikan bisa dikatakan penilaian yang positif, yang membangun semangat itu, maka kemudian juga pencapaian itu menjadi tidak seperti diharapkan. Nah, oleh karenanya, maka salah satu upaya untuk kemudian bagaimana mewujudkan peran serta dan partisipasi yang positif, maka kita bisa memulai dari mengenal dan memahaminya. Mengapa? Karena stakeholder sesungguhnya adalah elemen strategis untuk memastikan percepatan itu diraih dan menjamin mutu dari kualitas perguruan tinggi itu sendiri. Selanjutnya, kita ingin melangkah next ya. Sebenarnya siapa atau kemudian boleh balik sebelum lagi, ketika kita bicara tentang stakeholder perguruan tinggi, maka kita harus melihat bahwa yang dikatakan dengan stakeholder perguruan tinggi, semua pihak yang berkepentingan. Yang pertama itu berkepentingan, yang kedua adalah pihak-pihak yang terdampak. Artinya ketika tinggi bikin sebuah kebijakan, maka dampaknya seperti misalnya tentang mahasiswa baru, kemudian membuat
program studi yang baru atau kemudian mengembangkan macam, ada dampak yang kemudian di rakyat tersebut. Itu dikatakan sebagai stakeholder. Stakeholder juga adalah yang memiliki rasa hingga saran, perhatian, pendapat, dan kritik. Jadi dikatakan cara pihak yang turut menentukan nih. Jadi kalau misalnya ada orang yang kemudian ada jauh di sana, tidak selalu terlihat, punya dampak terhadap keberlanjutan perguruan, itu juga bisa dikatakan sebagai selanjutnya ya. Dan ini kalau bicara tentang, sorry, ini ada sedikit ya, sorry. Mungkin dari saya bisa dibantu dari sekretariat untuk visualisasi. Boleh, mohon maaf teman-teman. Ya, nah kalau kita bicara tentang stakeholder, maka kita harus berangkat pada 3 rumusan dasar. Kita bekerja dalam sebuah, dalam hal ini yang bagaimana kita memenuhi wilayah ini. Hal ini menjadi satuan, jadi bagian terpisahkan. Kalau kita kemudian bagaimana? Mari kita bedah satu persatu. Boleh, next. Yang pertama, apa yang dilayani? Oke, slide berikutnya adalah kita bisa lihat, inilah teman-teman semua, ini adalah stakeholder yang minimum, stakeholder yang kemudian dilayani oleh program ini. Pertama, belum masuk saja itu sudah menjadi stakeholder kita. Calon mahasiswa, kemudian apalagi yang misalnya sekarang ya sedang musim penerimaan, kemudian ya lagi PTN, SPTN, calon mahasiswa kelas 12 atau yang kemudian punya kesempatan buat kuliah, membuat informasi tentang program studinya, tentang akreditasi, tentang lokasinya. Kalau di ini sekarang eranya digital ya, Mbak Dian ya. Ini jadi ingat nih, ini harus tahu banget admisinya gimana. Kemudian profil kampusnya seperti apa gitu ya. Jadinya penting informasi ini untuk kemudian disediakan oleh mahasiswa. Nah, yang kedua adalah orang tua dari calon mahasiswa. Mereka juga berkepentingan. Memang ada orang mahasiswa yang kemudian membiayai pendidikannya sendiri. Tapi kemudian kita juga harus lihat bahwa sebenarnya mahasiswa masih meskipun tidak semua ya, tapi kita bisa menunjukkan bahwa biaya kuliah. Kalau misalnya di luar kota, karena kos-kosan berapa sih kos-kosan di, misalnya karena sekarang di Purwokerto, misalnya saya tinggal di Jakarta, kalau kos di Purwokerto berapa sih biayanya? Biaya hidupnya bagaimana? Berkepentingan. Juga menjadi punya stakeholder yang kita perlu siap. Karena banyak siswa SMA, madrasah gitu ya, yang sekolah menengah atau madrasah itu kemudian banyak yang tahu informasi yang kan gitu loh Mbak Dian. Jadi mereka biasanya nanya ke gurunya. Kalau yang bagus itu kampus yang kayak gimana sih? Seperti itu. Nah, jadi sekolah adalah menjadi stakeholder kita yang kemudian kita juga perlu menyediakan, lalu kita jelas
mahasiswa stakeholder kita. Tanpa ada mahasiswa, ya kita harus mempertanyakan ulang ya Mbak Dian ya tentang perguruan tinggi. Gitu. Menjadi dosen kalau nggak ada yang diajar bagaimana? Menjadi tenaga kependidikan tapi kalau administrasi pembelajaran perkuliahannya tidak ada, ya ini bagaimana? Nah, ini juga kemudian menjadi menjadi penting ini mahasiswa untuk perlu untuk kemudian diinformasi. Selanjutnya orang tua mahasiswa. Jadi kalau tadi posisi calon A, kemudian boleh balik lagi sebelumnya. Nah iya, orang tua mahasiswa menjadi penting nih untuk kemudian juga kita menyampaikan informasi, misalnya seperti sekarang kan dengan isi daring, kan proses pembelajarannya di rumah. Nah, ini juga mungkin mereka jadi perlu kemudian tahu untuk kemudian kegiatan kampus saat ini dari ujiannya online, bimbingan skripsi juga online dan segala macam. Ini juga kemudian kampus juga perlu untuk kemudian melayani juga dengan baik. Ya, itu juga kita gitu loh. Misalnya lingkungan di sekitar kampus kita, kalau misalnya lingkungan kampus kita, tentunya kita harus berkomunikasi dengan baik dengan lingkungan kampus kita. Mahasiswa yang segala macam juga kan berada di sekitar kenyamanan, hubungan yang baik dengan ini menjadi bagian yang penting. Alumni itu kita juga menjadi stakeholder dari kita, karena ketika misalnya bercerita tentang kesuksesan dan keberhasilan suatu kampus, ya itu kan adalah alumninya. Lalu media massa ini juga bagian dari kemudian mitra kita, stakeholder kita, publik kita, klien kita yang kemudian kita perlu kenali, kita pahami, kita jalin hubungan dengan baik dengan pemerintah, dengan regulator baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Itu juga kemudian menjadi misalkan dalam proses yang harus dilayani kita di perguruan tinggi masyarakat, kemudian ini usaha dan kerja, usaha juga kita misalnya ketika kemudian kerja dan dunia lulus, nah itu domain eksternal termasuk adalah support dari proses administrasi saling terkait satu sama. Kalau kemudian apa luarannya dosen gitu kan ya namanya gitu. Ketika kita bicara tentang ketika kita mutu kegiatan pengabdian kepada itu kerja dosen. Nah, ditanya mana RPS-nya, kemudian mana materi praktikumnya, kemudian dan segala itu wilayah dosen tuh. Kemudian yang harus kemudian kita kenali itu loh kerja dosen. Dosen kok nggak kelihatan? Mungkin nggak kelihatan secara fisik, tapi kemudian dia harus melakukan referensi pembelajaran, kajian, pustaka, harus ke lapangan riset dan segala macam. Begitu pula juga kita harus kenal dengan kemudian tenaga kependidikan. Pekerjaannya berbeda lagi. Karena kemudian ini akan mendukung proses dari kegiatan administrasi dari perkuliahan gitu. Yang proses belajar dan misalnya ketika sebelum WF ini ya, sebelum COVID ya, maka kemudian siapa yang menyiapkan ruang kuliah? Siapa yang kemudian menyiapkan presensi? Kemudian yang menyiapkan ketika nilai ujian sudah masuk dan segala macam. Ini kemudian juga menjadi
tugas dari teman-teman tenaga kependidikan. Nah, ini menjadi penting nih untuk kemudian kita mengenal, karena misalnya pastinya ketika kita kuliah kemudian butuh biaya, butuh dana praktikum, bagaimana proses dan segala macamnya, ngurusin kemahasiswaan segala itu wilayah kewenangan tenaga pendidikan yang expert di bidang itu. Sehingga kalau kemudian kita paham. Selanjutnya di slide berikutnya mungkin bisa dibantu. Ya. Setelah ini maka selanjutnya boleh. Nah, karakternya ini kita perlu tahu nih seperti apa. Nah, karakter dasar stakeholder itu yang pertama itu selalu diprioritaskan. Tidak ada klien manapun yang kemudian ingin dinomorduakan. Selalu semua ingin diprioritaskan. Saya ingin datang pertama harus kemudian beres. Kalau datang berikutnya juga pokoknya pengen cepat beres. Semua urusan pengen segalanya itu langsung clear. Semua ingin selalu diprioritaskan. Kedua, karakter dasar dari stakeholder adalah ingin selalu dipahami, ingin selalu dimengerti. Mau kemudian gimana kayak yang terjadi, pokoknya ya harus kemudian saya pengen urusan saya beres. Dan ini saya udah capek-capek, saya kemudian ada problem dan segala macam. Pokoknya tolong saya dipahami saya bahwa. Nah, ketiga, urusannya harus kemudian tadi ingin selalu merasa mendapat manfaat. Artinya, ketika saya datang ke kampus, maka urusan saya kemudian harus bisa terselesaikan tadi. Manfaatnya ada. Seperti itu. Ya. Nah, ini yang kemudian menjadi karakter dasar. Idealnya kemudian kita saling memahami. Namun, ya, selanjutnya di slide berikutnya kita bisa lihat bahwa terkadang nih kita berhadapan dengan stakeholder yang hanya tahu tentang prosedur. Nah, padahal lembaga publik ya, yang lembaga pemerintah, urusan keuangan, urusan prosedur itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilanggar. Bukan berarti berbelit-belit, tidak. Ada aturan. Tapi kemudian kita juga harus menjelaskan itu. Tapi yang kita hadapi adalah nggak mau mental harus beres sekarang. Nah, saya sudah misalnya menunaikan kewajiban saya. Mana hak saya? Ini kadang kita berhadapan dengan stakeholder tersebut. Kedua, ketika kemudian kita menjelaskan bahwa ada prosedur, ada alur yang harus dilalui, kita berhadapan dengan stakeholder yang nggak mau menerima penjelasan. Malah yang ada kita dimarahin. Malah yang ada kita kemudian seolah-olah tidak memberikan pelayanan yang baik. Padahal kita menjelaskan bahwa situasinya bukan berarti tidak mau memberikan pelayanan, tetapi memang ada tahapannya. Nah, ini juga kemudian tantangan tersebut. Nah, yang ketiga adalah kita berhadapan dengan stakeholder yang tidak cepat memahami. Nah, ini juga kemudian stakeholder yang kemudian kita butuh kearifan dalam memberikan informasi. Butuh kearifan untuk mendengarkan. Karena ingat, gitu ya, suka nggak suka, mau nggak mau, stakeholder yang banyak tadi adalah pihak-pihak yang menentukan eksistensi dan kemajuan institusi. Nah, oleh karenanya, selanjutnya adalah ini ya. Slide berikutnya mungkin boleh dibantu. Ya, maka ya, saya ingin mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, sebuah pepatah ini ya, kemudian ya sebuah pepatah yang peribahasa lama yang kemudian bahwa kalau kita kemudian nggak kenal, gimana mau sayang? Gitu. Kalau kita nggak sayang, ya gimana mau cinta gitu loh. Jadi kalau kita misalnya kemudian gitu loh, misalnya kadang kalau kita ketemu dengan stakeholder yang kemudian mau mendapatkan penjelasan, stakeholder yang kemudian mau mengerti prosedur, ya itu sih alhamdulillah pasti aman-aman saja. Tapi ketika kita berhadapan dengan stakeholder yang kondisinya unik, kita harus pertama, kita harus menghindari penyamarataan. Setiap kelompok, bahkan setiap pribadi adalah unik. Kita tidak boleh kemudian melakukan penyamarataan. Bisa jadi kita ketemu dengan mahasiswa yang agak unik,
bisa jadi kita ketemu dengan dosen yang agak-agak menurut itu ya, pendidikan yang kemudian sikapnya kok rasanya kurang pas ya. Kita nggak boleh nih bilang, wah dosen mah kayak gitu, mahasiswa kayak gitu, TNI kayak gitu. Nggak boleh tuh. Karena ya, bisa jadi berinteraksi bersikap tidak menyenangkan. Padahal, nah, kita ingat nih stakeholder itu tadi kan di awal kita. Nah, kita sih yang sebenarnya diinginkan dan dibutuhkan stakeholder. Jadi kalau misalnya stakeholder itu juga nggak bisa mahasiswa yang kemudian anak baru masuk kebutuhannya beda dengan dan mau tugas mahasiswa yang tugas beda lagi ketika yang lagi udah di ujung-ujung mau kan UKT hari lagi nih. Nah ini nih pasti akan kemudian bagian yang menentukan keberlanjutan dari organisasi kampus kita. Oke, selanjutnya pada slide berikutnya kita bisa lihat sebentar. Di berikutnya coba di slide berikutnya boleh dibantu untuk slide-nya. Enggak apa-apa. Sambil ya. Nah, tadi kan kita dengan perlu kenal dengan tadi karakter, maka kemudian kita udah tahu nih siapa yang dilayani, maka kemudian balik lagi boleh. Slide berikutnya, sebelumnya boleh. Nah, slide lagi satu berikutnya. Ya, selanjutnya Mas. Bukan. Iya, balik lagi. Boleh kembali lagi? Boleh, sorry. Nah, ya. Nah, kita ketika kemudian tahu nih, maka kita harus, tadi kan yang pertama kita kan tahu ya, kita kenal siapa. Kemudian tadi kita tahu karakternya, maka yang ketiga adalah kita harus memenuhi harapan. Nah, bagaimana kita memenuhi harapan? Nah, inilah kemudian peran kita. Untuk pertama, kita harus punya product knowledge yang kemudian tentang yang dibutuhkan. Ketika kita bertugas, misalnya perpustakaan, maka kita tahu harus buku apa, pustaka apa, referensi apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa yang sedang tugas akhir. Berarti menyiapkan jurnalnya, menyiapkan kemudian buku-buku misalnya kalau kita di fakultas, karena saya misalnya di fisik, di komunikasi ya, maka misalnya oh iya buku-buku tentang teori komunikasi, buku tentang metode penelitian. Jadi yang paling dicari buat mahasiswa yang sedang tugas akhir. Jadi pengetahuan kita tentang produk atau jasa ini penting nih kalau misalnya yang bertugas di kepegawaian misalnya sedang melayani yang tugasnya adalah atau stakeholdersnya adalah teman sendiri kan, bisa dosen atau kemudian tenaga pendidikan, kita harus menyampaikan nih prosedurnya apa, tata cara kenaikan pangkat seperti apa, angka kredit bagaimana buat dosen dan segala macam. Sehingga kalau kita semakin tahu tentang produk atau jasa yang dibutuhkan, maka kita akan jauh lebih berkesempatan untuk melayani. Sebaliknya kalau kita nggak tahu, kok nggak tahu dan segala macam. Nah, yang kedua adalah mampu semua stakeholder ingin diprioritaskan tadi kan di awal. Semua ingin dipentingkan, semua dipahami. Nah, kita harus tahu nih urgensi dari suatu masalah gimana. Kalau dampaknya, termasuk juga kita harus paham dampak yang terjadi ketika tidak segera ditangani. Nah, ini menjadi dasar skala prioritas dalam pelayanan. Nah, yang ketiga adalah ya kita harus menyiapkan bahwa yang namanya pekerja sebagai aparatur di lembaga publik, kita adalah melayani. Hasilan kita, pesan kita adalah ketika stakeholder merasa puas.
stakeholder tidak merasa kecewa. Itu standar keberhasilan kita. Maka kita harus menyiapkan pribadi kita yang kemudian bahwa melayani itu adalah sebuah kehormatan gitu. Melayani bukan sebuah pekerjaan yang rendah ketika kemudian di apa ya ya sesuatu yang kemudian tidak nilai tinggi gitu, nggak seperti itu gitu. Kita melihat bahwa tanpa kita melayani dengan baik ini akan berdampak terhadap kesuksesan organisasi. Sehingga pribadi kita lah yang saya melayani sebaik mungkin, saya melayani adalah bagian dari memuliakan institusi dan membesarkan institusi di mana tempat saya bekerja. Serta yang tidak kalah pentingnya adalah kemudian kita mampu untuk mengelola emosi. Tadi sempat saya sekilas sampaikan bahwa kondisi stakeholder yang beragam itu kemudian tentu membuat kita kemudian bisa saja ketika kita ketemu dengan stakeholder yang mengecewakan, stakeholder yang kemudian bersikap mungkin kurang ramah dan segala macam. Tapi kita tidak boleh menyamaratakan sehingga emosi kita itu harus kita kelola dengan baik sehingga mungkin yang bersangkutan sedang kondisinya capek, yang bersangkutan mungkin dalam kondisi terburu-buru atau dikejar deadline dan segala macam sehingga ya kita berusaha untuk kemudian kalau ada pilihan kata, sikap yang mungkin menurut kita secara personal itu kok rasanya gimana ya, agak-agak tercederai, kita jangan membawa itu apa istilahnya Mbak Dian ya baper gitu ya. Jadi dibawa ke hati itu ya jangan deh. Tapi kemudian bagaimana kita bisa mengolah emosi itu sehingga pekerjaan kita bisa berjalan dengan baik. Iya, mungkin itu yang bisa saya share di diskusi pada pagi hari ini. Kita mungkin akan lebih banyak ini ya Mbak Dian ya, lebih banyak kemudian mencoba untuk berdiskusi, mencoba merespon dari pengalaman dari teman-teman yang lain yang kemudian ikut di kelas pada pagi hari ini. Mungkin itu yang bisa kami share pada pagi ini. Terima kasih, waktu saya kembalikan ke moderator. Matur nuwun sekali Mas Wisnu, menarik sekali tadi. Jadi kalau bicara tentang stakeholder, kita punya dua jenis ya Mas Wisnu. Kalau tadi disampaikan Mas Wisnu ada stakeholder internal dan eksternal, dan tentunya untuk setiap jenis stakeholder ini kita yang pertama kita harus paham dulu. Kalau tadi ada analoginya Mas Wisnu, saya setuju banget kayaknya, tak kenal maka tak sayang gitu. Itu kayaknya mengena banget untuk analogi bagaimana kita bisa membuat strategi untuk memahami stakeholder kita tuh kayak apa sih supaya nantinya mungkin kita bisa membuat sebuah program kebijakan yang mungkin lebih pas gitu. Artinya pemahaman terhadap karakter stakeholder tentunya menjadi upaya yang pertama harus kita lakukan mungkin ya Mas Wisnu ya begitu. Nah, mungkin nanti bisa ngobrol lebih banyak lagi. Ini Mas Wisnu ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, mungkin bisa kita diskusikan. Ini dari Mbak Irma, Barus. Bu apa Mbak ya? Boleh nggak dipanggil Mbak? Baik, ini dari Mbak Irma, sosialisasi oleh mahasiswa UNSUD ke sekolah asal apakah efektif? Jadi mungkin karena terkadang kita ada komunitas-komunitas mahasiswa ini Mas Wisnu, komunitas mahasiswa misalnya dari daerah Tasik, dari daerah mungkin Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat begitu. Mereka punya komunitas tersendiri yang kadang-kadang mereka itu pengen berbagi pada adik-adik kelasnya begitu. Mungkin ini yang dimaksudkan Mbak Irma. Jadi sebetulnya memperkenalkan UNSUD melalui mahasiswa itu efektif nggak sih? Kemudian apakah peran guru BK itu urgent nggak dalam mengarahkan siswa untuk masuk ke sebuah perguruan tinggi? Matur nuwun ini Mbak Irma pertanyaannya. Mungkin bisa langsung kita obrolin ya Mas Wisnu ya. Monggo, bagaimana menurut Mas Wisnu nih berkaitan dengan
guru BK, kemudian tadi komunitas begitu ya. Baik, ya terima kasih. Terima kasih. Kalau terima kasih juga Bu Irma ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Apakah yang pertama, apakah sosialisasi mahasiswa dari sebuah perguruan tinggi dalam hal ini misalnya unsur gitu ya ke sekolah asal yang apakah efektif? Menurut saya ini sangat efektif. Mengapa sangat efektif? Karena ketika kemudian seorang kakak kelas datang, gitu, pertama secara psikologis dia akan cerita bahwa kemudian pertama akan terbangun silaturahmi dengan sekolahnya, dengan adik kelasnya, dengan alma mater di SMA atau di madrasahnya. Nah, proses sosialisasi yang kemudian diberikan ini tentu dia akan bicaranya akan berbeda karena dia akan berbicara dengan bahasa yang kemudian dikenal oleh lingkungannya. Gitu. Jadi ketika misalnya bercerita, saya misalnya dari SMA A, kemudian diterima di Unsur, gitu ya. Kemudian saya cerita lagi untuk sosialisasi tentang Unsur, maka saya akan bercerita ini loh pengalaman saya, bahwa kemudian pelayanan di Unsur bagus, proses belajarnya baik, sarana prasarannya baik, dengan kemudian mereka menjadi, bisa dikatakan menjadi brand ambassador dari perguruan tinggi dalam hal ini Unsur, gitu loh. Nah, tentunya ini menjadi menarik bahwa semua perguruan tinggi ketika kemudian menjadikan alumni dari sekolah itu menjadi ambasadornya, brand ambassador di perguruan tinggi, ini bisa sangat efektif Bu Irma, karena kan yang bicara kan kakak kelasnya. Masa sih kakak kelasnya pengen cerita yang bohong, cerita sesuatu yang tidak benar. Pasti dia akan cerita bahwa kemudian pengalaman saya yang menyenangkan, pengalaman saya dalam belajar itu menarik, kemudian lingkungan kampus yang kemudian membuat saya kemudian bisa berkembang, itu tentunya akan menjadi cerita yang kemudian akan jauh lebih didengar ketika ketimbang misalnya dari perguruan tingginya itu datang kami dari universitas A, kami dari institut B, gitu kan, ini loh kampus kami, itu berbeda secara psikologis. Tidak ada kedekatan emosional, jauh akan lebih melampaui substansi informasi itu, karena yang cerita adalah kakak kelasnya. Guru-gurunya juga akan memberikan ini loh kebanggaan saya, alhamdulillah, puji Tuhan, anak saya kemudian di perguruan tinggi tersebut berhasil, lancar, dan segala macam. Itu yang kemudian yang pertama Bu Irma. Yang kedua, tentu saja Bu, bahwa peran guru BK ini sangat urgent, sangat penting dalam mengarahkan ya, Bu Dian ya tadi mengarahkan siswa untuk kemudian studi. Kadang pengalaman saya kebetulan ini juga Mbak Dian ini partner saya di Humas Penerimaan Mahasiswa Baru, itu seringkali kita kedatangan orang tua, kedatangan calon siswa yang kemudian seringkali tidak tahu mau milih prodi apa, datang saya pengen kuliah karena case-nya di Unsur ya, saya pengen kuliah di Unsur. Oke Mas, mau kuliah di mana? Mau prodi apa? Nggak tahu, pokoknya di Unsur. Nah, ini kan menjadi unik gitu loh, karena pertama ini menjadi anak harus tahu gitu. Kemudian ketika memilih program studi A itu nanti bagaimana profil pendidikannya, fasilitasnya, bagaimana nanti mengembangkan dirinya setelah itu bagaimana, itu menjadi penting. Nah, disinilah peranan guru tentunya, betul sekali Bu Irma, peranan guru BK ini menjadi sangat strategis untuk kemudian memberikan wawasan, memberikan pemahaman kepada siswa di sekolah, di madrasah, agar kemudian mereka tidak salah pilih, memilih program studi. Semua program studi baik, tidak ada yang salah ya, tidak ada yang semua program studi bagus, tapi kemudian bagaimana yang paling pas dengan kompetensi, kemampuan, dan kemudian peluang-peluang untuk diterima. Mungkin seperti itu. Mas Wisnu, mungkin tadi yang disampaikan Mas Wisnu berkaitan dengan peran guru BK ini mungkin berkaitan dengan
apa kita sebagai sebuah institusi pendidikan juga perlu menggarap BK, guru BK sebagai sebuah kelompok stakeholder begitu ya Mas Wisnu ya. Ya. Artinya perlu dirawat begitu seperti tadi kan materi Mas Wisnu bahwa guru itu punya peran penting juga terutama untuk kita sebagai sebuah institusi pendidikan. Calon mahasiswa tentunya adalah sebuah ceruk tersendiri yang menjadi stake kita begitu. Ya betul sekali Mbak, karena tanpa dukungan dari sekolah dan guru BK nanti anak-anak merasa kok kayak salah pilih jurusan ya, keliru ya, nanti potensi yang dimiliki menjadi. Iya, kadang-kadang anak-anak belum tahu apa yang harus dipilih, apa yang harus dilakukan begitu. Karena itu mungkin perlu ya kita itu sekarang besar guru BK itu sebagai stakeholder yang lumayan prioritas begitu mungkin. Betul sekali. Baik, ini juga ada pertanyaan bagus ini dari Pak Joko Prasetyo dari PT Perpus. Apa kabar Pak Joko? Mudah-mudahan masih bersama kami Pak Joko. Ini ditunggu kopinya Pak Joko. Pak Joko ini menanyakan sebagai sebuah unit yang melayani beragam sektor, banyak kendala yang dihadapi. Ini pasti akan terjadi demikian ya. Tapi bagaimana untuk bisa meminimalisir kalau sebagian besar stakeholder itu punya rasa memiliki yang tinggi. Nah, mungkin pertanyaannya adalah bagaimana menumbuhkan sense of belonging. Ini bagus sekali pertanyaan. Jadi gimana sense of belonging untuk kita internal begitu ya. Monggo Mas. Dari terus bisa jadi dari luar sekolah, dari luar kampus. Bagaimana kemudian kita membangun Itu sederhana, tapi sosialisasi bukan adalah bukan kemudian itu berarti apa yang perpustakaan berikan, apa yang perpustakaan bisa berikan. Jadi kalau misalnya dulu seolah-olah asosiasinya perpustakaan itu datang secara fisik, mungkin di perpustakaan Unsur sudah yang saya tahu sudah punya banyak akses digital gitu kan, akses digital, kemudian aplikasi yang kemudian orang bisa loh belajar kemudian dari rumah, orang bisa menginginkan referensi dari rumah. Jadi itu tidak jadi masalah. Nah, lalu kemudian membangun sense of belonging medianya seperti apa? Sekarang kita lihat nih stakeholder perpustakaan yang paling dominan siapa? Oh, mahasiswa. Mahasiswa itu sekarang kita jangkau pakai apa? Karena lagi nggak banyak di kampus. Nah, ini di media sosial Pak Joko. Kita posting Instagram. Kita bisa pakai Instagram. Misalnya sekarang pakai Twitter, misalnya ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter. Misalnya ini tiga ini yang juga pakai. Nah, dari tiga ini mana yang paling dominan dipakai oleh mahasiswa? Oh, ternyata Twitter sama Instagram. Maka kemudian kita bisa gunakan itu sebagai media komunikasi bahwa perpustakaan punya banyak sekali yang bisa dieksplorasi, dielaborasi oleh mahasiswa. Nah, setelah kedua tadi medianya, yang ketiga adalah kita harus bisa berbahasa, menyampaikan pesan dengan psikologis dari stakeholdersnya. Karena stakeholdernya anak muda, ya kemudian mungkin bahasanya nggak kemudian Perpustakaan Unsur memiliki aplikasi bla 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 bla. Bahasanya bahasa yang sangat formal dan kaku mungkin enggak ya. Tapi kemudian kui, kalau anak sekarang pakai kui ya, bukan yuk, tapi kui gitu. Mau belajar sambil kemudian seliburan, klik deh. Jadi dengan bahasa, dengan lingo yang dipahami oleh secara psikologis dari mahasiswa, oh iya ya,
saya itu diperhatikan loh, saya meskipun nggak lagi di kampus, gitu loh. Saya selalu disapa, saya selalu disediakan informasi yang kemudian akan mensupport proses pembelajaran saya dan hingga kemudian penyelesaian tugas akhir saya. Nah, kalau itu dibangun, tentu tadi ya konten kita harus menyampaikan informasinya, kedua kita memilih medianya, ketiga kita pahami pesannya, dan yang keempat adalah sustainability-nya nih, keberlanjutannya. Jangan cuma sekali dua kali, tapi kemudian kita konsisten untuk kemudian menyapa tadi misalnya klien kita ini kemudian isu-isu baru dia waktu-waktu itu selalu di 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, wah itu bisa dilupakan. Tapi kemudian oh ya kita tahu nih pengguna Instagram itu aktif saat konten nggak selalu yang baru, kemudian karena tanpa mereka bukan siapa sih. Nah ini menarik sekali perpustakaan. Punya stakeholder yang luar biasa banyaknya ini kalau dilihat dari jumlah mahasiswa kita. Tinggal mungkin bagaimana mengelola hubungan dengan stakeholder itu, begitu ya Mas Wisnu ya. Iya betul sekali. Iya betul sekali. Ini juga ada pertanyaan dari Mas Nanda Ridho Wirlo Wicaksono dari Kemendikbud. Selamat pagi Mas Nanda, mudah-mudahan masih bersama kami di Unsud. Ada pertanyaan ini Mas Wisnu dan Mas Nanda, bagaimana cara agar kita lebih memahami stakeholder dalam masa pandemi, karena pasti kalau di masa sekarang ini kan pertemuan secara fisik tentunya pertemuan begitu ya, sehingga pertemuan dengan secara daring. Nah ini juga tidak dilakukan secara daring. Ini pertanyaan dari Mas Rido. Karena tantangannya lebih banyak kalau kita ketemu stakeholder melalui daring, bagaimana sih supaya kita lebih paham stakeholder kita? Monggo Mas. Baik, terima kasih. Terima Rido ya, Nanda Rido dari Kementerian Pendidikan. Bagaimana cara memahami stakeholders? Tentu saja kondisi yang ada adalah sebuah keterbatasan. Tetapi keterbatasan itu sesungguhnya tidaklah membatasi kita. Ini menjadi satu fundamental dulu. Oh, kita harus lihat dulu, ini ada kondisi yang terbatas. Tapi bukan berarti membatasi. Kalau kita tidak berangkat dari ini, maka kemudian kita akan marah, kita akan kecewa, kita akan kesulitan untuk mengeksplorasi diri kita. Itu satu. Kedua, memahami stakeholder tentu adalah kita tahu bahwa kemudian tadi ya ingin diprioritaskan, ingin dipahami. Melalui media daring itu sebenarnya tidak berarti memutuskan kesimpulan. Betul memang komunikasi langsung, interaksi secara langsung itu memberikan nuansa tersendiri. Karena kita lebih bisa melihat ya bahasa non-verbal. Kita tahu ketika stakeholder kita kecewa, stakeholder kita senang, kita bisa langsung merasakan itu. Tapi bukan berarti kemudian kita nggak bisa memanfaatkan media daring. Yang tadi saya ini kan Mas Rido adalah kita harus punya produk knowledge. Misalnya, Mas Rido ini kebetulan tugasnya adalah berinteraksi ke perguruan tinggi. Nah, ini kan mungkin nggak bisa datang misalnya hari Mas Rido ini mungkin ke Unsur, ke IPB, mungkin ke Unpad, mungkin ke Luar Jawa gitu ya, ke Sumatera, ini misalnya nggak bisa, tapi dengan produk knowledge sebenarnya bisa mengurangi jeda ini, kesulitan untuk memahami. Dengan produk knowledge, bagaimana caranya? Yang kita lakukan adalah dengan pertama kita eksplor dulu nih. Oh ya, saya mau datang ke Unsur. Maka saya mau ketemu dengan ULT Unsur, mau ketemu Pak Sugiarto. Maka kemudian saya harus tahu dulu nih Unsur itu apa sih? Spesialisasinya tentang pedesaan, spesialisasinya tentang pertanian,
Maka kemudian ini menjadi cara kita untuk kemudian komunikasi, berinteraksi. Sehingga dengan kita tahu, maka angle berbicaranya akan lebih mudah, pandangnya akan lebih paham. Oh iya, Unsud ada di Purwokerto, Universitas di Purwokerto, Desaan, kearifan lokal. Saya akan ketemu dengan Ketua ULT, Pak Giato misalnya adalah ahli, maka ini yang jadi awal dari diskusi. Sehingga oh iya, nanti setelah itu baru kita elaborasi terus lebih dalam. Product knowledge akan memudahkan kita. Mengenali itu akan jauh lebih memudahkan. Mungkin itu, Mbak Dian. Mungkin itu. Iya, Mas Wisnu, jadi pemahaman akan produk begitu. Produk bisa berupa layanan juga kan, Mas Wisnu ya. Mainan banyak-banyak, satu aja. Maaf, bisa terputus dari Wisnu. Ada pertanyaan dari Mas Harikun, bagaimana cara kita bisa melayani stakeholder mahasiswa beragam karakteristik yang mereka punya. Ini pasti bukan pekerjaan yang mudah ya Mas Wisnu, yang melayani mahasiswa dari beragam background, beragam karakteristik. Apa sih? Monggo Mas Wisnu. Terima kasih. Tadi dikatakan bahwa bagaimana cara tipsnya untuk melayani baik dengan baik. Pertama, kita harus katakan bahwa mahasiswa adalah stakeholder yang sehingga keberagamannya, keunikannya masing-masing jangan sampai kemudian menghabiskan energi emosional kita. Pasti akan ada yang unik, yang khusus, jangan kemudian dimasukkan di dalam. Karena mungkin itu hanya berapa persen, mungkin kurang dari 1% kali ya yang kedua, setiap mahasiswa punya kepentingannya masing-masing. Sehingga tentu kita lihat kalau masuk tugas tingkat akhir akan berbeda dengan mahasiswa yang di awal atau yang di tengah-tengah. Ketiga, kemudian mahasiswa kan latar belakangnya juga beragam. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita fokus bahwa yang kita layani, tugas kita adalah kita punya standar. Misalnya kita di bagian akademik, kita melayani misalnya persuratan di urusan akademik, kita punya standar pelayanannya, kita berikan, dan kita meyakinkan pada diri kita, Pak Sarikun, bahwa kemudian yang saya lakukan, bismillah, adalah yang terbaik, tidak ingin mengurangi kualitasnya, dan kemudian selalu mengupayakan bahwa ini adalah ibadah saya buat institusi, ibadah saya buat mahasiswa yang anak saya, kalau saya punya anak, saya juga ingin diperlakukan seperti itu. Jadi kalau ada kalimat yang bagaimana, ya bukan berarti harus bagaimana, tapi keunikan itu harus kita toleransi, bukan disamaratakan semua. Mungkin itu. Sebetulnya masih menyambung dari pertanyaannya Mas Harikun tadi, ada caranya supaya kita bisa membangun mood untuk berhubungan dengan beragam karakteristik itu. Mungkin tadi sudah sebagian sudah disampaikan Mas Wisnu. Mungkin ada idiom juga ya Mas Wisnu, kalau di dunia pemasaran itu bahwa pelanggan itu raja. Ini mungkin berlaku juga untuk stakeholder. Mungkin betul nggak nih Mas Wisnu? Kita memperlakukan stakeholder itu sebagai raja, bukan dalam konteks mereka itu selalu benar, tentunya begitu. Bagaimana menurut Mas Wisnu? Ya, dari di awal betul sekali bahwa stakeholder adalah bagian dari keberadaan, kelangsungan, dan kesuksesan organisasi. Oleh karenanya, dengan upaya-upaya yang kita lakukan, kita ingin memberikan yang terbaik. Bagaimana upaya tersebut kita lakukan dengan keberagaman? Lalu berangkat dari product knowledge. Semakin kita tahu apa yang kita kerjakan, kita akan bisa memberikan yang kemudian terbaik kepada stakeholder. Kalau kemudian
mereka belum puas, berarti kita cek dulu apakah kita belum sesuai dengan standar yang kita berikan, atau kita sudah lakukan semua, namun pribadinya tadi kan, stakeholder kan ada yang beragam tuh, ada yang mudah marah, ada yang nggak puasan, dan segala macam. Maka kita bisa lihat, oke, problemnya bukan di kita, tapi mungkin orang tersebut, pihak tersebut memang sedang dalam kondisi yang memang mungkin kita jadi bisa dikatakan ya pelampiasan emosi ya, tapi sekali lagi selama itu kita tidak dibawa perasaan, selama kemudian kita bekerja sesuai dengan platform tugas kita, insya Allah gitu loh, itu menjadi instrumen yang kemudian kita lakukan yang terbaik buat stakeholders. Baik, Mas Wisnu, sebenarnya menarik ini, masih beberapa hal lagi bisa kita gali berhubungan dengan pemahaman stakeholder ini, Mas Wisnu. Tapi sepertinya kita dibatasi waktu karena sampai jam 11 ini, Mas Wisnu. Mungkin untuk Bapak Ibu yang masih ingin berdiskusi dengan Mas Wisnu bisa menghubungi Mas Wisnu. Tadi ada beberapa media sosial yang ditayangkan, bisa lewat media sosial Mas Wisnu. Jadi ada email, monggo silakan Bapak Ibu berdiskusi dengan Mas Wisnu, karena kita jadwalnya sampai jam 11. Jadi Bapak Ibu matur nuwun ini harus saya sampaikan permohonan maaf karena tadi ada beberapa gangguan berkaitan dengan jaringan di perangkat kami. Mudah-mudahan diskusi singkat tadi menginspirasi Bapak Ibu berkaitan dengan pemahaman tentang stakeholder, apalagi untuk kita-kita yang berada di institusi layanan pendidikan. Matur nuwun Mas Wisnu sharingnya siang hari ini. Sehat selalu Mas Wisnu, biar kita selalu berbagi dengan teman-teman di sini. Mungkin yang bisa kami sampaikan, monggo saya kembalikan waktunya kepada Pak Giarto sebagai host kuliah online kita siang hari ini. Matur nuwun. Oke, terima kasih Bu Dian, Bapak Ibu semua yang sangat kami hormati. Demikian satu event akademik yang cukup mubarak pada pagi dan siang hari ini. Satu hal di mana unit layanan terpadu UNSUD bermaksud berkontribusi sesuai dengan tagline-nya UNSUD di 2019-2022 adalah UNSUD berkontribusi. Bapak Ibu yang sangat kami hormati, terima kasih kepada Pak Wisnu yang sudah memberikan enlightenment, inspiring thoughts kepada kita, dan juga Bu Dian yang sudah sangat efektif dalam memoderasi acara pada siang hari ini. Perjalanan kelon kita, kelas online, tidak akan berhenti di sini. Minggu depan akan ada lagi topik yang menarik, yaitu bagaimana kita bersikap positif di dalam melayani. Apa, kenapa, dan bagaimana itu nanti akan kita sama-sama diskusikan di minggu yang akan datang. Banyak hal tentunya yang kita akan sharing kepada Bapak Ibu semuanya, namun yang menjadi penting adalah kita ingin sama saling setia tetap di channel unit layanan terpadu Universitas Jenderal Sudirman, dan mudah-mudahan akan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Sertifikat sudah langsung didirect kepada email Bapak Ibu semuanya. Untuk materinya nanti akan kita sharing dalam Google Drive kepada Bapak Ibu yang sudah tergabung dalam WA Group Pelayanan Publik. Sampai jumpa lagi di channel unit layanan terpadu pada waktu dan hari yang sama, tentunya pada frekuensi yang sama, dan mudah-mudahan akan bermanfaat untuk kita semua. Dan mohon maaf, classroom virtual pada siang hari ini mohon izin kami tutup karena akan digunakan untuk kegiatan yang lain-lainnya. Salam hormat dari kami, unit layanan terpadu Universitas Jenderal Sudirman. Sampai jumpa lagi hari Selasa depan, tepat di jam 10 sampai jam 11 waktu Indonesia Barat.
Mohon maaf atas segala kekurangan kami dalam memberikan pelayanan online kepada Bapak, Ibu, dan para hadirin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.